Dulu gue sering banget kalau misalkan ke daerah sini, gengs, itu gue ngelewatin jembatan ini, jembatan bambu. Ini historinya sangat luar biasa sekali. Biasanya gue kalau misalkan lewat sini tuh biasanya pas mau ke tempat Pak D ataupun gitu di daerah sini, di daerah Ngobalan ataupun daerah kali ini harus ngelewatin bambu kayak gini kan gitu. Soalnya akses perjalanannya pun kalau zaman dulu itu nggak ada kan gitu, beda sama sekarang. Kalau dulu apalagi pas di situ di sungai situ lagi banjir, ya udah bisa nggak bisa terpaksa gue harus sama saudara-saudara lewat sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fendi Wijaya. Salam lestari buat teman-teman semua kan gitu. Lama banget gue nggak bikin video atau konten. Maklum lah, akhir-akhir ini kan masih lockdown, masih isolasi diri di rumah kan gitu. Nah, kemungkinan hari ini mau buat konten di dekat rumah sih kan gitu. Kebetulan persawahannya kan bagus juga, terus kebetulan juga ini lagi musim panen. Mudah-mudahan kita nanti ketemu sama reptil yang ada di sana. Ini gue sama adik gue, tapi nggak tahu sih ntar nih. Ya udah, kita lanjut nanti kan gitu. Di sini juga di belakang rumah nih, pas di belakang rumah pas nih ada rumah juga sih gitu. Cuman khusus di belakang sendiri itu nanti ada persawahan. Biasanya khusus masyarakat sekitar sini bertani atau berkebun, khususnya padi ataupun yang lain tuh biasanya di sini, guys. Oke. Tetap ikuti dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Pesilat Konoha 22 gitu. Oke gengs, kita ini perjalanan menuju di belakang rumah gua, di dekat persawahan di sini. Nih dulu sih sama pemerintah udah ada irigasi juga di sini kan, irigasi buat pengairan persawahan di sini juga. Nah, ini sebenarnya udah musim panen sih, cuman mungkin belum terlalu tua juga, terus belum pada dipetik. Orang Jawa bilang ngarit pari gitu. Orang Jawa bilang ngarit pari atau belum waktunya dipetik gitu guys. Pari dipetik. Kita bisa lihat di belakang rumah gua nih, irigasi di sini nih. Persawahannya sangat luas banget. Dan biasanya sumber air dari masyarakat sini yang diambil tuh dari sini, geng. Itu dari sumber kali kalau orang bilang. Di situ itu termasuk gua ambil air juga di situ, gengs. Di situ juga ini ada beberapa penampungan air juga di situ, tempat tetangga. Oke, kita bisa lanjut ke kali. Yuk, ikuti terus. Untuk teman-teman yang ada di kota biasanya bakalan kangen banget di sini.
dengan panorama desa, persawahan kayak gini, terus ada gubuk-gubuk, bisa biasanya sore-sore santai kan gitu. Ikuti aja, ikuti terus kami menjelajah belakang rumah di Desa Ponggok. Ini kita perjalanan ke kali kan gitu. Man guys. Gitu. Nah, kalau zaman dulu ikan dan sebagainya di sini masih banyak, gengs. Kalau sekarang udah nggak ada sih. Paling kalau ada cuma yuyu ataupun bisa dibilang kepiting kayak gitu, itu masih ada kan gitu. Tapi juga nggak banyak juga sih. Nah itu ada si hiu kecil. Ngumpet tadi ada di situ sih. Oke, kita telusuri sungai di sini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu reptil ataupun apapun, hewan apapun di sini sambil kita jelajah sore persawahan di dekat rumah gua kan gitu. Mudah-mudahan kita nemu sesuatu hal mamalia ataupun reptil yang ada di sini. Oke? Kita nyemplung. Halo guys. Kita masih perjalanan menelusuri di kali ini. Di kali belakang rumah. Tepatnya di belakang rumah gua sih kan gitu. Ini masih cari, mudah-mudahan ada mamalia ataupun apa ya, kayak hewan-hewan air gitu. Mudah-mudahan ada sih di sini. Licin guys, hati-hati. Gue takut kepleset kayak kemarin lagi kan gitu. Oke. Ini lagi hujan guys. Udah gerimis. Enggak, kita lewat sini sih. Kayak gini sih kegiatan gue kalau misalkan buat konten, kalau dibilang ekstrim juga sih kan gitu. Makanya harus benar-benar safety, harus benar-benar hati-hati. Ini termasuk dalam juga sih nih. Cuma kita harus pelan-pelan. Untung ini tadi nggak banjir guys. Untung nggak banjir. Ya wis deh, ayo. Ya resiko loh. Tak balik mundur ya. Karepmu. Ya, tuh. Ya iyalah, pengkarir ini. Tuh, persawahan semua guys. Tuh. Dulu gue sering banget kalau misalkan ke daerah sini, gengs. Itu gue ngelewatin jembatan ini, jembatan bambu. Ini historinya sangat luar biasa sekali. Biasanya gue kalau misalkan lewat sini tuh biasanya pas mau ke tempat Pak D ataupun gitu di daerah sini, di daerah Mobalan ataupun daerah kali ini, harus ngelewatin bambu kayak gini kan gitu. Soalnya akses perjalanannya pun kalau zaman dulu itu nggak ada kan gitu, beda sama sekarang. Kalau dulu apalagi pas di situ, di sungai situ lagi banjir, ya udah bisa nggak bisa terpaksa gue harus sama saudara-saudara lewat sini dulu kalau misalkan mau ke tempat Pak D gitu. Oke, kita bisa lanjut ke bawah situ. Ada ini gengs. Jadi dulu
gue lewat jalan situ kan, kalau misalkan banjir itu berpegangan tangan bareng-bareng sama saudara gitu. Soalnya kenapa? Kalau misalkan gue ke bawah situ, ini udah air terjun sampai ke bawah, tuh di bawah jurang kan gitu. Tuh kalau misalkan nggak hati-hati ya udah kepleset jatuh ke bawah itu. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah nggak pernah sih gitu. Makanya nanti kita mau ekspor di sana. Biasanya masyarakat sekitar di sini khususnya di Ponggok kan gitu. Ini sih daerah Ponggok sama perbatasan Jambon sih masuknya di bawah situ. Itu biasanya masyarakat sering mancing kalau di sini tuh bilangnya gateng guys. Jadi gateng itu modelnya kayak ikan lele, cuma besar banget, gede gitu biasanya. Hitam gede kayak ikan lele gitu. Oke, kita lanjut menuju ke bawah sana. Kita explore di sana guys. Yuk dek. Yuk duluan yuk. Dulu. Sini dulu. Kayak gini nih kalau misalkan buat konten sama adik gua, abangnya ditinggalin. Ya udah. Yuk, jalan aja. Di sih. Kemungkinan iya sih, Dek. Lewat. Nah, itu kon gue. Iya, iya, heeh. Ayo Dik. Beh, Dia. nah, menuju akses ke bawah itu kita harus melewati jalan kecil kayak gini, guys. Yang jelas naik turun jalannya. Oke, gue udah nggak sabar sampai bawah. Wow, nih. Ini nggak tahu nih hewan apa nih, kecil kayak gitu, kayak apa ya ini ya? Hitam kecil. Tuh lihat nih. Ini kayak lintah ya dek ya. Model kayak gini kayak lintah sih, cuman nggak tahu ini jenis apaan, lintah jenis apaan nih. Ya udah kita singkirin aja biar kita lewat kan gitu. Di sini taruh di situ aja. Oke, next kita lanjutkan perjalanan gitu. Kita harus hati-hati karena di daerah pepohonan bambu kayak gini sih biasanya banyak banget habitat ular, apalagi kalau misalkan udah habis musim hujan kayak gini kan. Oke, kita udah nyampe di bawah air terjun tadi guys. Ini mudah-mudahan dulu sih masyarakat sini banyak nemu gateng kan gitu. Mudah-mudahan nanti dia Sidat. Masa sidat sini? Iya. Kalau misalkan orang luar atau orang barat itu bilangnya sidat, tapi kalau orang sini bilangnya sih gateng kan. Hampir jatuh guys. Oke. Gue udah berkeringat dan ini udah nyampe di bawah air terjun tadi kan. Tuh air terjunnya di atas sana guys. Soalnya kalau misalkan kita mau ke atas sana, akses ke sana itu tadi jalannya nggak ada kan gitu. Makanya gue pilih ambil jalur aman aja tadi, lewat tengah situ langsung ke bawah sini kan gitu. Ya udah kita nyemplung lagi di kali sini sambil main air kan. Wow, ini kita tetap harus hati-hati sih, takutnya ada reptil, ular, terus batunya juga licin juga kan di sini tuh. Nah, jadi ini air ini langsung menuju ke bawah sana di daerah desa Jambon ini. Di sana air terjunnya di atas sana sih, cuman akses kita mau ke air terjun sana susah banget. Makanya kita menelusuri di aliran air sini aja sih. Nah, biasanya gateng itu biasanya adanya tuh atau sidat itu biasanya di situ,
di bawah-bawah bebatuan atau gitu, biasanya di situ sih. Oke guys, sekian dari kami jalan-jalan sore di belakang rumah kan gitu. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum subscribe channel Pesilat Konoha 22, dan jangan lupa like, Komen. and share ke semua teman-teman, kerabat, pacar ataupun siapapun. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.